Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Fadilan. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan mencegah deadlock. Jawaban deadlock adalah masalah yang bisa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah result yang hanya boleh diubah oleh suatu proses saja dalam suatu kejadian. Deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi untuk tidak berkomunikasi antara proses. 4 kondisi penyebab deadlock. Yang pertama, motor extraction. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain hanya ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepas atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua, hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lain lagi, maksudnya menunggu hingga bagaimana sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya yang hanya waktu lama. Yang ketiga, no preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lain. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan, hanya proses yang diminta sumber daya yang boleh berjalan. Bagaimana isi matriks need? Bisa dilihat pada gambar. Yang B, apakah sistem dalam state statement P0, P1, P2, P3, dan P4. Urutkan ekspresi proses P0, P1, P2, P3, P4. Sistem dapat keadaan state selama dan memenuhi safety. Jika proses P1 meminta 0541, yang C, jika proses P1 meminta 0541, dapatkan permintaan dipenuhi segera. Yang pertama, request need 0541 0651. Yang kedua, request available 0541 1250. Yang ketiga, available request 1250 0541 1791. Allocation request 0100 0541 0641. Need request 0100 0541 0441. Yang keempat, P0 need available. Ini sama kayak yang sebelumnya, bisa dilihat di gambar. Yang kelima, ada sebuah proses yang datang berurutan. Hitunglah waktu time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Proses P1, P2, P3, P4, arrival time 00, 20, 40, 50, burst time 47414. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.